Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang YouTube kembali ya. Gimana caranya membaca sebuah analitik di YouTube Studio. Di sini saya akan coba review sebuah channel YouTube saya, bukan channel YouTube Timon Adioso ya teman-teman. Saya akan review channel YouTube saya, Feli Tutorial. Ini channel YouTube baru berjalan, belum ada 1 tahun, masih sekitar 6 sampai dengan 7 bulan. Nah di sini teman-teman kita akan baca di analitik ya. Jadi di YouTube Studio di sini ada menu ya. Nah menu analitik di sini adalah kita bisa membaca performa dari channel YouTube kita, bagus atau tidak. Nah cara bacanya seperti ini. Cara bacanya seperti ini. Kita pada saat membuka pertama, di sini ada real time, di sini ada subscriber, ini ada penayangan ya. Penayangan ini selama 28 hari terakhir. Jadi kita bisa rubah-rubah nih 7 hari, 90 hari ataupun seterusnya ya. Di bulan berdasarkan bulan juga bisa. Kita di sini akan terjadi perubahan jika kita rubah di sini ya, teman-teman. Nah, di sini di sebelah kanan ini ada performa video terbaru dan di sini ada grafiknya ya teman-teman. Grafiknya di bawah lagi di sini adalah beberapa video yang 28 hari terakhir itu meningkat tajam. Ini adalah video-videonya. Nah, kita akan lihat teruskan di sini penayangan. Nah, penayangan ini adalah penayangan video teman-teman ya. Penayangan itu bukan berarti apa namanya jam waktu tonton. Jam waktu tonton ini beda lagi. Penayangan itu adalah ditayang walaupun dia hanya nonton sekali, itu dibaca 1 kali. Nah, di sini waktu tontonnya 32,3 ribu. Nah, di sini adalah penambahan jumlah subscriber, ini adalah estimasi penghasilannya. Kita akan teruskan melalui jangkauan ya, teman-teman. Nah, di sini yang cukup penting, kita akan baca jangkauan. Jangkauan di sini kita bisa mempelajari dan kita bisa genjot untuk menambah subscriber atau jam tayang. Jadi teman-teman bisa gunakan ini mempelajari di jangkauan. Nah, di sini kalau kita lihat grafiknya di jangkauan, tayangnya ini meningkat tajam ya, cukup lumayan. Nah, untuk rasio klik tayang dari tayang ini teman-teman wajib meningkat ya, bagusnya ini meningkat. Jadi kalau dari tayang meningkat, habis itu dikliknya itu lebih meningkat. Jadi kalau 10% itu lebih bagus. Jadi kalau teman-teman hanya di bawah 5% itu menurut saya kurang. Nah, ini punya saya ada penurunan. Ini penayangan penonton unik. Penonton unik ini dari mana? Penonton unik ini adalah dari search engine YouTube atau search engine Google. Bisa jadi dari rekomendasi seperti itu. Nah, kita turun ke bawah. Di sini kita akan pelajari dari jangkauan, jenis trafik. Kita akan baca tentang jenis trafik. Nah, jenis sumber trafik di sini penelusuran YouTube, rekomendasi. Nah, ada yang bertanya, Mas, bagus mana nih penelusuran YouTube atau rekomendasi YouTube? Kalau menurut saya yang bagus itu adalah rekomendasi YouTube ya teman-teman. Kalau direkomendasikan YouTube itu rata-rata video teman-teman itu ditonton lebih panjang dari biasanya. Jadi mereka suka. Jadi direkomendasikan YouTube secara terus-menerus. Nah, kalau dari penelusuran YouTube belum tentu disukai oleh penonton. Tapi video teman-teman itu berhasil berada di page 1 YouTube. Jadi seperti ini. Pada saat orang mengetikkan kata kunci SEO YouTube seperti ini ya, dia berada di page 1 YouTube. Kalau dia berada di page 1 YouTube seperti ini teman-teman, page 1 YouTube seperti ini, otomatis dia akan di sini tulisannya penelusuran YouTube. Nah, fitur jelajah ini dari mana? Dari search engine Google. Kalau teman-teman ketik kata kunci di Google gini ya, semuanya SEO, apakah punya saya ada YouTube gini ya, kita klik seperti ini. Nah, SEO YouTube 2020 dia berada dari sini teman-teman, dia ada di sini. Kalau 2020 nya kita hilangkan, nah dia mendapatkan pengunjung itu dari sini. Nah, punya saya nggak ada ya, tapi di search engine YouTube-nya ada. Nah, bedanya di situ ya. Dari fitur jelajah itu adalah dari search engine Google. Oke, kalau eksternal ini dari media sosial ya, fitur YouTube lainnya. Ini dari fitur YouTube tapi yang lain-lain seperti itu. Biasanya dari apa namanya? Dari playlist seperti itu ya. Dari playlist itu seperti ini. Kalau kita semuanya buka channel YouTube di sini. Nah, di sini ada namanya playlist. Nah, ini biasanya ada dapat dari sini juga teman-teman. Penonton kita atau mengunjungi channel YouTube kita langsung itu juga dari lain-lain biasanya. Oke, cukup jelas ya untuk jenis sumber trafik. Kita ke kanan. Ke kanan di sini
tayang dan bagaimana pengaruhnya pada waktu tonton. Nah, ini teman-teman yang cukup penting teman-teman. Rasio klik tayang nih yang saya bilang, ini teman-teman harus lebih meningkat, persentasenya harus lebih meningkat ya. Persentasenya harus lebih meningkat. Rata-rata durasi tonton. Nah, di sini rata-rata durasi tonton teman-teman yang bagus itu 2 sampai 3 menit ditonton orang. Jadi berarti orang tuh suka dari video yang kita sampaikan. Tapi kalau mereka nggak suka, rata-rata nggak sampai 1 menit mereka sudah menghilang. Jadi kalau rasio durasi tonton teman-teman itu 0 nggak sampai 1 menit itu nggak bagus. 1 menit nggak sampai 2 menit pun masih nggak bagus. Saran saya 2 sampai 3 menit ke atas ya. Apalagi kalau durasi videonya panjang, pastinya di sini rata-rata durasinya harusnya menitnya lebih panjang. Oke, kita turun ke bawah. Sumber traffic eksternal. Sumber traffic eksternal ini dari search engine YouTube, search engine Google ya. Kalau Google Search ini search Google. Jadi di luar dari search engine YouTube ini, di luar dari search engine YouTube kita dapatkan. Nah, ini playlist, sumber traffic dari playlist. Nah, yang saya bilang tadi ya, sumber traffic itu bukan dari search engine Google, search engine YouTube, tapi dari beranda atau dari playlist ini. Orang menonton playlist pun membuka playlist, kita mendapatkan pengunjung. Oke, kita turun ke bawah. Nah, di sini yang cukup penting kita bisa mendapatkan kata kunci untuk membuat sebuah konten video berikutnya. Jadi kalau seumpamanya sumber traffic penelusuran YouTube ini ya, teman-teman, ini video-video saya terbaru yang banyak ditonton. Jadi kata kunci ini yang sudah kita dapatkan ya, kata kunci kita dapatkan dan sudah mendapatkan pengunjung banyak. Nah, yang cukup penting di sini teman-teman, sumber traffic video yang disarankan. Nah, ini kita bisa pelajari selengkapnya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ya, teman-teman perhatikan di sini, ini bukan video saya ya. Kalau teman-teman perhatikan tutorial Excel pemula lengkap, ini kan saya ngomongin tentang value tutorial ya. Ini tutorial Excel lengkap ini adalah video Timon Adioso, video saya. Yang ini bukan. Yang ini bukan. Yang ini, nah ini video sama, ini video Valley. Ini video Timon Adioso. Yang ini nih lain. Banyak yang video orang lain ya, teman-teman. Jadi di sini saya bahas satu video, ternyata video saya itu direkomendasikan oleh banyak video. Nah, kita bisa belajar dari video-video ini teman-teman. Kira-kira dari video-video ini ada nggak kita belum buat tutorialnya? Kalau teman-teman belum buat, teman-teman bisa melihat dulu. Semuanya contohnya ini ya. Ini video orang lain, cara menggunakan rumus penjumlahan di Excel. Nah, mungkin saya belum pernah bikin. Jadi teman-teman bisa lihat, saya mau tonton dulu nih, tonton di YouTube. Kita mau tonton di YouTube, kita buka videonya. Nah, ini kan bukan video saya teman-teman. Ini video orang lain nih, pusat cara-cara ya. Ini video orang lain. Jadi otomatis saya bisa gunakan atau saya bisa belajar dari video ini, lalu saya buat kontennya gitu. Untuk persaingan seperti itu teman-teman. Oke, kita ngomongin traffic ya. Kita ke sebelahnya lagi. Oke, di sini sumber traffic cukup jelas ya. Kita bisa gunakan semua kata kunci ini untuk bisa menambahkan subscriber ataupun jam tayang. Bahkan pengunjung kita lebih banyak karena di situ berarti yang nonton banyak. Kita ke interaksi. Interaksi di sini. Nah, playlist teratas ini informasinya nggak begitu penting kalau menurut saya. Nggak begitu penting karena yang penting itu adalah di jangkauan. Penonton juga nggak begitu penting. Nah, kalau pendapatan penting, tetapi kita bisa mendapatkan banyak penghasilan itu karena video kita banyak ditonton orang lain. Oke, jadi buat teman sobatku sekalian, kalau baca analitik, saran saya teman-teman pergi ke jangkauan, teman-teman cek di sini di sumber traffic yang saya bilang tadi, teman-teman fokus dan maksimalkan di sini, teman-teman pelajari mana video yang belum teman-teman bikin karena di sini ada video-video yang merekomendasikan video teman-teman. Oke sobatku, cukup jelas ya cara membaca analitik. Jadi mulai awal tadi sudah saya jelaskan, mulai paling depan saya jelaskan cara membaca analitik seperti itu. Mungkin itu saja tutorial saya hari ini, informasi saya hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.